Sudah Pak Umar, berapa orang gitu? Banyak. Andra. Itu loh Pak Mun deh. Baik, kita mulai saja kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi. Sudah bisa dimulai ya. Baik, hari ini kita membicarakan tentang pendudukan hukum adat dalam pembentukan hukum agraria nasional. Minggu kemarin ada rapat dari Pak Umar ya tentang asas-asas ya. Udah ngerti ya. Sekarang pada saat zaman kolonial berlaku ketentuan hukum apa untuk tanah? Untuk tanah berlaku ketentuan apa? Berlaku ketentuan apa? Izin menjawab, Prof. Bergelik wetbook. Bergelak wetbook PW ya. Muhammad Akbar ya. Siapa yang jawab tadi? Ya, Prof. Muhammad Akbar. Ya, silakan. Berlaku masa bergelak wetbook? Yang lain apa? BW di buku berapa kira-kira? Ayo pembukaan mesti sudah tahu ini, sudah dikasih Pak Urip. Pak Urip yang buka ya. Berlaku ketentuan apa sih sebelumnya? Saya hanya ingin menjelaskan pada saudara mengapa diganti. Gitu. Mengapa? Berlaku ketentuan apa? Dan tujuan dibuatnya undang-undang yang baru itu untuk apa? Ayo yang lain, siapa? Ayo. Dian Alodia, silakan. Tuh, Pak Urip sudah ngajar, Pak Umar sudah ngajar, mestinya dikasih. Apa? Berlaku ketentuan apa? Agraris wet, Prof. Agraris wet. Terus? Habis agraris wet itu ada agraris besluit. Agraris besluit. Terus? RR juga pernah berlaku, Prof. RR itu apa? Reglement apa ya itu? Kepanjangannya RR itu. Iya, reglement. Reglement. Terus apa? Tadi disebutkan Mas Akbar. BW ya Mas Akbar ya. BW itu kan banyak buku ya. Sampai 4 ya. Nah, ketentuan di buku berapa itu kira-kira? BW buku 2. Ya. BW buku 2. Di samping itu masih ada lagi apa ya, Pak? Untuk orang Indonesia berlaku. Nah, yuk belajar Mas yo, Mbak. Berlaku ketentuan BW buku 2. Di samping itu berlaku ketentuan apa? Untuk orang Indonesia asli. Izin menjawab, Prof. Hukum adat. Iya. Berlaku tentang hukum adat. Jadi, pada saat sebelum ada UU PA itu berlaku ketentuan hukum yang banyak, pluralisme di bidang.
Nah, ini tidak menguntungkan untuk Indonesia setelah kita merdeka. Oleh karena itu ada dibuatlah Undang-Undang Nomor 560. Apa sih judul undang-undang itu? Tentang apa? Ayo bawa UPA. Tentang apa? Pokok-pokok agraria. Masuk pokok-pokok agraria. Peraturan dasar pokok-pokok agraria, Pak. Peraturan dasar pokok-pokok agraria. Lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Nah, ada beberapa alasan kenapa UU-PA itu dibuat. Tujuannya yang pertama adalah unifikasi. Supaya tidak berlaku pluralisme bidang hukum pertanahan. Jadi ada satu undang-undang. Oleh karena itu BW buku kedua dicabut. Tidak berlaku lagi. Oleh karena itu kalau saudara nulis tentang tanah jangan menggunakan lagi BW. Khususnya buku kedua. Ya, itu yang pertama. Adanya unifikasi di bidang hukum. Yang kedua, karena undang-undang kolonial itu dibuat dengan sendiri-sendiri tujuan dari pemerintah kolonial. Kesejahteraan untuk mereka, kemakmuran bagi mereka, dan keuntungan bagi mereka. Sementara kita tidak. Yang kedua, unifikasi. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum itu dalam UUP. Ya. Mengapa ada perlindungan hukum? Ada kepastian hukum. Karena dalam UUPA ada aturan tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah itu untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pada zaman kolonial ada pendaftaran tanah. Karena itu memang diambil dari masa kolonial. Ada dikenal pendaftaran tanah. Hanya pada saat itu pendaftaran tanah hanya dilakukan untuk tanah-tanah Belanda. Sementara tanah-tanah milik adat itu tidak didaftarkan. Jadi pada saat itu yang didaftar hanya tanah-tanah barat. Sedangkan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran. Sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum. Jadi ada 3 hal kenapa UUPA itu dibuat. Nah, dengan pembuatan UUPA itu saya lihat bahwa pada saat hukum adat berlaku, ada banyak hukum adat. Tiap daerah berbeda-beda. Bayangkan bagaimana hukum adat yang mana yang akan diambil. Yang akan dipakai sebagai dasar itu yang mana. Itu juga sulit bagi pembentuk undang-undang untuk mencari mana. Karena sudah ada aturan bahwa harus dibuat didasarkan pada hukum adat. Mengapa hukum adat yang dipakai? Karena hukum adat dijadikan dasar karena dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Karena itu hukum adat dipakai sebagai dasar. Persoalannya adalah bahwa hukum adat itu banyak, tiap daerah punya hukum adat sendiri-sendiri. Sehingga sulit bagi pembentuk undang-undang untuk menjadikan satu hukum adat yang mana yang dipakai. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Lanjut, saya anggap saudara mengerti. Nah, ketika hukum adat dipakai sebagai dasar pembentukan hukum nasional, hukum agraria, maka ada 2 fungsi dalam hukum adat. Fungsi yang pertama adalah hukum adat dipakai sebagai dasar utama. Dan yang kedua, hukum adat dipakai sebagai dasar pelengkap.
Ada beda mana yang dasar utama dan mana yang pelengkap. Kalau sebagai dasar utama, maka hukum agraria nasional dibentuk dari konsep atau asas dan lembaga-lembaga hukum yang berasal dari itu. Sudah bisa saya jelaskan tadi bahwa hukum adat yang mana yang akan dipakai. Tiap daerah itu berbeda-beda. Oleh karena itu diambillah konsep atau asas-asas dan lembaga-lembaga hukum yang berasal dari hukum adat. Jadi yang digunakan sebagai dasar itu hanya konsep atau asas dan lembaga-lembaga hukum. Itu sebagai dasar utama. Kemudian hukum adat dipakai sebagai dasar pelengkap. Jadi hukum agraria nasional yang tertulis itu belum lengkap, memerlukan norma-norma hukum adat yang berfungsi sebagai pelengkap. Itu fungsinya. Jadi tetap digunakan hukum adat, tapi yang digunakan itu hanya konsep, asas, dan lembaga-lembaga hukumnya saja. Tidak semua aturan hukum adat dimasukkan dalam hukum tertulis. Jelas ya, mana yang dasar utama dan mana yang dasar pelengkap. Lanjut, Pak Umar. Saudara mesti buka UUPA. Penjelasan umum angka 3 nomor 1. Apa yang diatur di situ? Dalam konsideran UUPA di bawah perkataan berpendapat huruf A dan penjelasan umum UUPA angka 3 nomor 1. Apa yang diatur? Yang dikatakan di situ. Ya, makanya saya minta saudara untuk membawa itu. Buka UUP-nya. Apa isinya? Bisa lihat penjelasan umum angka 3. Yang lain menjawab, coba. Apa? Di situ disebutkan apa? Bisa dilihat penjelasan umum di UUPA. Di mana tempatnya? Ayo. Apa? Kalimat apa yang ada di situ? Afifah. Afifah Nurain. Ya, Bu. Ya, silakan. Huruf A berpendapat bahwa berhubungan dengan adanya yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Baik. Jadi isinya ya. Jadi perlu adanya hukum agraria nasional yang didasarkan pada hukum adat. Nah, itu konsiderannya. Kemudian bahannya apa? Jadi saya sudah jelaskan bahwa bahan-bahannya berupa konsep, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukum untuk dirumuskan menjadi norma hukum yang tertulis yang disusun menurut sistem hukum adat. Sehingga dengan berlakunya UUPA nanti tidak ada lagi aturan hukum lain kecuali UUPA
yang disusun berdasarkan konsep atau asas lembaga dan disusun menurut sistem hukum adat. Begitu ya, saudara-saudara. Jadi dasarnya itu adalah konsideran UUPA menjelaskan bahwa perlunya hukum agraria nasional yang berdasarkan pada hukum adat. Baik, lanjut. Nah, konsepsi atau asas hukum adat tentang tanah. Komunalistik religio magis. Itu yang diangkat, dimasukkan dalam pasal 1 ayat 2 UUP. Apa kira-kira yang dimaksud dengan komunalistik religio magis? Apa kira-kira? Jadi ada konsep, ada komunal religio magis yang diangkat kemudian pada pasal 1 ayat 2 UUPA. Jadi tanah itu adalah milik bersama yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini kemudian yang diangkat dalam pasal 1 ayat 2. Saudara baca 1 ayat 2. Itu yang pertama. Jadi ada hak komunal, ada hubungan yang religius antara tanah dengan pemiliknya, dengan orang. Bisa bersifat komunal, bisa juga bersifat individual. Tapi dimulai dengan hak yang komunal. Ada hubungan hukum. Jadi mengapa tanah itu penting bagi masyarakat? Karena tanah itu merupakan sesuatu yang istimewa. Harta yang sifatnya istimewa. Mengapa? Karena dia lahir di situ, mencari hidup dan kehidupan di situ, kemudian kalau mati nanti juga akan dimakamkan di situ. Oleh karena itu, tanah itu merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat. Itu di pasal 1 ayat 2. Jadi saudara lihat bagaimana hubungan antara negara dengan tanah. Dan ada hubungan yang religius antara bangsa Indonesia dengan tanah. Bahwa itu adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di pasal 1 ayat 2. Dalam hak pribadi yang kedua, terdapat hak bersama. Jadi dalam hukum adat itu ada hak bersama yang disebut dengan hak ulayat. Itu adalah milik bersama. Kalau dalam UPA adalah milik bangsa Indonesia karena dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan karena bangsa Indonesia tidak bisa mengurus sendiri, maka diserahkanlah kepada negara. Tapi di dalam itu ada hak pribadi. Begitu juga dalam masyarakat adat, ada hak yang disebut dengan hak ulayat. Dimiliki secara komunal oleh mereka. Secara bersama-sama mereka punya. Hak ulayat itu adalah kewenangan untuk mengatur tanah ulayat. Jadi di situ dalam hak ulayat itu ada unsur kepunyaan dan ada unsur kewenangan. Kepemilikan bersama. Tapi mereka juga punya kewenangan untuk mengatur. Kewenangan untuk mengatur itu biasanya diserahkan kepada kepala adat. Di kawasan lebih luas, negara juga itu fungsinya. Di mana di Anda saya peroleh di pasal 2 bagaimana apa peran negara dalam pasal 2 itu. Dikuasakan kepada negara untuk dikelola.
Bagaimana kewenangannya? Ada di pasal 2 ayat 2. Apa saja yang wajib dilakukan oleh negara. Nah, dalam hak pribadi terdapat hak bersama. Jadi di sini ada hak yang sifatnya pribadi, ada juga hak yang bersifat komunal. Nah, oleh karena ada hak pribadi dan hak komunal, maka pada saat melaksanakan hak pribadi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama. Oleh karena itu di dalam pasal 6 UU PA semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Apakah itu hak milik atau hak milik dan seterusnya. Harus punya fungsi sosial. Jelas ya? Apa arti komunalistik dan apa di pasal yang diatur di pasal ini. Lanjut. Nah, minggu kemarin Pak Umar membicarakan soal ini ya. Hukum adat tentang tanah punya asas-asas seperti ini. Asas religius. Asas kebangsaan. 129. Asas demokrasi. Apa ini maksud dengan asas demokrasi? Ayo Pak Umar mesti ngasih, tak kasih. Mesti bisa tahu Pak Umar. Apa yang disebutkan asas demokrasi pasal 9? Ya. Mengatur apa? Apa asas demokrasi? Ayo, aduh, kok susah banget. Lah Pak Umar ngapain kemarin? Pada tidur ya? Ayo. Izin menjawab, Prof. Ya, masa murid saya cuma 1. Mas Akbar toh. Ya, enggak apa-apa, ayo. Ya, Prof. Lain ya. Jadi untuk asas demokrasi sendiri, jadi ada persamaan, Prof, di antara warga negara untuk mendapatkan hak yang sama atas tanah, Prof. Begitu kurang lebihnya. Ya, terus di situ dibicarakan tentang apa? Bagaimana, Prof? Semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh tanah. Iya, Prof. Baik antara laki-laki maupun perempuan, Prof. Tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak atas tanah. Ya, yang lain? Ini Prof, izin menjawab. Tidak ada perbedaan apakah dia beragama apa, dari suku mana. Asalkan dia warga negara Indonesia, dia bisa untuk memiliki hak atas tanah itu, Prof. Iya, jadi semua warga negara apapun, beragama apapun, dari suku apapun, laki-laki atau perempuan, semuanya bisa memperoleh hak atas tanah. Asal dia memang pantas oleh hukum untuk menjadi subjek hak. Ya, karena subjek haknya itu macam-macam kan nanti ada pada saat Anda bicara soal penguasaan tanah. Kemudian asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan. Kita mesti ngerti. Asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana. Apa yang diatur di 1415 rupiah? Apa yang diatur di 1415? Nah, yang lain enggak mau saya kalau Akbar. Yang lain, ayo Mbak. Siapa itu? Enggak kelihatan namanya itu. Ayo siapa? Anda tidak akan memperoleh tambahan nilai kalau saudara tidak aktif di kelas. Ya. Ayo. Pasal 1415. Makanya saya sarankan saudara untuk membaca, untuk membawa UPA. Harus semua tahu apa yang diatur di situ. Apa ayo? Izin menjawab, Prof. Siapa?
Asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana Apa dalam namanya, pasal Mbak? 14. Dian Alodia, Bu. Prof. Siapa? Siapa, Mbak? Pemerintah dalam Siapa namanya? Dian Alodia. Dian Al. Ya, silakan. Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan, dan keperluan suci lainnya yang sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan. Intinya, Mbak, intinya 14-15 apa? Perencanaan dalam penggunaan hak tanah. Di pasal? Di pasal 14. Terus? Kalau di pasal 15, untuk memelihara. Nah, di situ ada pasal 14, itu dari pasal 2. Apa sih tugas negara? Merencanakan, mengatur hubungan hukum, dan lain-lain. Ada 3H. Ada dalam pasal 2, ayat 2. Kemudian 14, negara wajib merencanakan. 15, Izin menjawab, Prof. coba, Mbak. Nenes, Prof. Nenek, silakan. Iya. Kalau untuk 15 itu dia khusus untuk pemeliharaan itu sendiri, Prof. Maksudnya? Jadi negara itu wajib untuk melakukan pemeliharaan terhadap tanah itu. Oh, warga kewajiban tiap orang, maaf, Prof. Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk memelihara tanah dengan baik. Siapa itu? Tiap-tiap orang, badan hukum, instansi yang punya hubungan hukum dengan tanah. Tanah. Tok. Ya. Itu apa? Bumi, air, dan itu 15. Memelihara tanah termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakan adalah kewajiban dari setiap orang, badan hukum, instansi yang ada hubungan hukum terhadap tanah itu. Pasal 2 ayat 2. Di poin ke 2 kalau nggak salah. Wewenang negara untuk menyelenggarakan. Negara itu mewajibkan pemilik tanah, pemegang hak atas tanah itu untuk memelihara, mencegah kerusakan. Ada kewajiban. Ya, jadi pemegang hak atas tanah itu punya kewajiban untuk memelihara. Oleh karena itu, negara punya merencanakan. Itu 14-15. Kemudian ada asas pemisahan tanah horizontal. Apa itu? Asas pemisahan horizontal. Itu menjawab, Prof. Ya, siapa, Mbak? Mita Nur Aini, Prof. Siapa? Mita Nur Aini. Ya, silakan. Dari asas pemisahan horizontal sendiri adalah hak sewa untuk bangunan, yaitu seseorang atau badan hukum. Horizontal itu apa? Asas pemisahan horizontal itu apa? Hak sewa untuk bangunan. Apa? Inti dari asas pemisahan tanah horizontal itu apa, Pak? Masa Pak Umar menjelaskan gitu? Enggak loh. Izin menjawab, Prof. Silakan sebutkan namamu. Nisfa, Prof. Ya, silakan. Asas pemisahan horizontal, asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Bukan merupakan? Bagian dari tanah. Terus gimana maksudnya? Maksudnya hak atas tanah itu tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman di atasnya, Prof. Jadi dia bisa. Ya. Jadi pemilik tanah itu bisa berbeda dengan pemilik bangunan atau apa-apa yang ada di atas tanah. Ini terpisah. Pemilik tanah dan pemilik bangunan atau pemilik tanaman atau apapun yang ada di atas tanah tidak selalu menjadi satu orang. Bisa berbeda orang.
Oleh karena itu Pak Umar mencontohkan sewa untuk bangunan. Ya, sewa untuk mendirikan bangunan. Berarti apa? Sewanya milik A, bangunannya milik penyewa. Itu pemisahan horizontal. Sayangnya asas ini tidak dilengkapi dengan aturan yang lain. Kalau asas pemisahan horizontal itu, pemilik tanah punya sertifikat. Tapi pemilik bangunan tidak punya sertifikat atas bangunan. Sehingga karena BW itu dulu mempunyai asas perlekatan dari tanah dan bangunan apapun yang di atas tanah adalah merupakan satu kesatuan. Itu BW. Nah, anehnya undang-undang hak tanggungan itu menyontoh BW. Jadi apa yang saya jaminkan, saya tanggungkan, tanah saya itu termasuk apa-apa yang ada di atas sana. Tidak terpisah. Ya, jadi kelemahan dari sistem kita itu ada asas pemisahan horizontal. Cuman bagaimana pemisahan horizontal itu tidak jelas. Jelas sudah? Ngerti ya? Baik, lanjut. Saudara pelajari lagi ya asas-asas itu. Itu asasnya. Kemudian lembaga dan sistem hukum adat tentang tanah. Maaf ya agak keganggu ya, cucu saya sekolah. Ada lembaga hukum adat tentang tanah, saudara bisa lihat pasal 16. Coba buka pasal 16. Apa isi pasal 16? Hak atas tanah, Prof. Apa? Hak atas tanah. Hak atas tanah. Ada berapa macam hak atas tanah? Ada 8, Prof. Ada 8. Apa saja? Ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak disebut dalam hak di atas. Ini disebutkan dalam pasal 23. Hak atas tanah. Dan di bawah kan ada tuh hak atas tanah, memungut hasil hutan, dan satu lagi. Kira-kira itu merupakan hak atas tanah apa bukan? Hak atas tanah apa? Bukan. Membuka tanah, memungut hasil hutan, itu merupakan hak atas tanah atau bukan? Karena bandingkan dengan hak atas tanah di atas. Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Kira-kira menurut saudara, hak atas tanah bukan? Membuka tanah. Apa? Ayo, apa ayo? Ayo, yang lain berapa? Merupakan hak atas tanah ada enggak?
Kalau orang punya hak milik, berarti orang itu punya apa? Kalau orang itu punya hak milik, berarti punya hak atas tanah, kemudian dibebani dengan hak milik. Sifatnya turun-temurun dan seterusnya. Tapi kalau hak membuka tanah, apa itu hak atas tanah? Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan siapa? Nisfa. Nisfa. Monggo, Nisfa. Kalau hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan itu ketika dia itu dapat hak untuk memanfaatkan sumber daya dalam hutan, tapi hutan tersebut tidak dimiliki oleh si penerima hak, Bu. Itu dimiliki siapa? Dimiliki oleh negara mungkin, Bu. Oh iya, iya, ya. Kalau hak membuka tanah dan memungut hasil hutan itu kan tidak memungut hak tanah. Tidak berkaitan dengan pembukaan, berkaitan dengan tanah. Tuh. Hak membuka, bukan hak untuk menguasai tanah kan? Ya. Jadi sebetulnya dua hak itu bukan hak atas tanah. Tapi karena hukum adat itu memasukkan dua hak itu dalam hak atas tanah, maka karena UPA berdasarkan hukum adat, maka pasal 16 itu ketambahan dua itu. Ya, jadi sebetulnya itu bukan hak atas tanah. Karena dasar hukum adat itu, hukum tanah itu adalah hukum adat, maka dimasukkanlah hak atas tanah dalam hukum adat ke dalam pasal 16. Itu lembaganya. Di lembaganya itu ada di macam-macam hak atas tanah. Itu hak atas tanah yang sifatnya individual. Perorangan. Itu lembaganya. Karena sistem hukum adat tentang tanah terdapat pada hak penguasaan atas tanah. Saudara lihat di pasal 1, 2, 3, dan seterusnya yang saya sebutkan di situ. Tolong Anda baca di rumah. Nanti di belakang ada sistematikanya seperti apa. Lanjut. Baca ya nanti ya. Ketemu saya nanti. Tak tanya. Bagaimana sistem yang berlaku dalam hukum adat tentang penguasaan tanah. Lanjut. Pak Umar. Itu sebagai dasar utama. Jadi konsep lembaga sistemnya diurut menurut hukum adat. Sebagai dasar utama. Tapi bisa juga hukum adat dipakai sebagai dasar pelengkap. Kalau saudara lihat sebagai pelengkap seperti apa? Pembangunan hukum agraria nasional menuju kepada tersedianya satu perangkat hukum yang tertulis. Sebelum berlaku hukum tanah bagi warga negara Indonesia asli adalah hukum adat, tidak tertulis. Oleh karena itu dengan adanya hukum agraria nasional menjadi tertulis hukum itu. Nah, karena tertulis tentunya ada yang belum lengkap. Supaya tidak terjadi kekosongan hukum, maka hukum adat diperlukan untuk norma-norma hukum yang belum terisi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekosongan hukum sehingga hukum adat dipakai sebagai pelengkap. Contoh di pasal 56 dan 58. Coba lihat saudara 56 dan 58. Kira-kira apa? Isi dari pasal ya dengan bunyi. Isi dari pasal 56 dan 58.
Apa? Norma-norma adat yang berfungsi sebagai pelengkap. Pasal 56 dan 58. Apa isinya? Ayo. Izin menjawab, Prof. Ya. Selama ketentuan dalam undang-undang ini itu belum terbentuk, tuh peraturan-peraturan yang dalam hukum adat itu berlaku asal tidak bertentangan. Ya. Contohnya apa di pasal 56? Izin menjawab, Prof. Sebutkan. Ya, karisma. Terus contoh dari pasal 56 itu apabila undang-undang hak milik itu belum terbentuk, maka harus sesuai dengan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya, tetapi tidak boleh meninggalkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pokok agraria seperti itu. Ya, jadi sebelum 56 mestinya saudara baca pasal 50 dulu. Pasal 50 itu ada janji ya, bahwa akan ada diperintahkan oleh UPA akan ada undang-undang tentang hak milik. Sampai sekarang undang-undang hak milik itu belum ada. Kita mulai dari 50. Ya. Sampai sekarang belum ada. Karena belum ada, maka ketentuan tentang hak milik itu berlaku hukum adat. Ya, begitu juga pasal 58. Itu di situ dikatakan bahwa hukum adat sebagai pelengkap. Jadi karena tidak diatur dalam UPA, maka hukum adat digunakan. Dipakai untuk melengkapi apa yang belum diatur. Ya, Anda baca nanti. Nah, sekarang hukum adat mana yang digunakan? Tentunya hukum adat dengan syarat-syarat tertentu. Pasal 5. Hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat. Itu pasal 5. Jadi kalau saudara baca dasar hukum dari hukum adat dipakai sebagai dasar, saudara bisa lihat penjelasan tadi ya, penjelasan angka 3, 1. Kemudian pasal 5 dan penjelasan pasal 5. Kemudian pasal 56 dan pasal 58. Tidak langsung satu. Di dalam pasal 5 UUPA disebutkan di situ bahwa hukum adat agraria yang berlaku adalah hukum adat dengan syarat tertentu. Syaratnya apa? Yaitu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, sosialisme Indonesia, peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA, tidak boleh bertentangan. Peraturan perundangan lainnya harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Di pasal 5 itu dasarnya memang hukum adat, tapi diberi syarat hukum adat yang mana. Adalah hukum adat yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kepentingan nasional dan seterusnya. Sudah? Lanjut? Ada hukum adat yang murni, ya masih murni hukum adat.
Nah, untuk digunakan sebagai dasar pembentukan hukum nasional, hukum agraria nasional, maka hukum adat itu perlu dibersihkan dari celah-celahnya yang sifatnya kekurangan-kekurangannya agar dapat berlaku umum. Mengapa? Karena tadi sudah saya katakan bahwa hukum adat itu berlaku beda-beda di antara satu daerah dengan daerah lain. Untuk dijadikan dasar, maka harus dibersihkan dulu dari celah-celahnya, ditambahkan kekurangan-kekurangannya, agar bisa berlaku umum untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi hukum adat yang tidak murni, dikenal dalam istilah hukum adat namanya disanir, dibersihkan. Supaya apa? Supaya bisa berlaku umum seluruh Indonesia. Tentunya hukum adat yang diberlakukan sesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi harus disanir dulu, harus dibersihkan dulu, dan kemudian disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini ya hukum adat yang dipakai. Coba kita kembali ke pasal 16. Ada pasal 16 Pak Umar. Coba buka pasal 16. Sudah buka ya pasal 16 ya. Mungkin Pak Umar masih nyali-nyali. Kalau saudara baca pasal 16. Nah ini. Pasal 16. A sampai H. Dikelompokkan jadi 3 besar. Hak guna usaha dan hak guna bangunan itu bukan dari hukum adat. Tapi karena disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara, maka muncullah 2 hak itu. Hak atas tanah seperti yang dimaksud pasal 4, jadi dimulai dari pasal 4, adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya. Kalau kita kelompokkan, itu ada 3 hal. Ada hak atas tanah yang sifatnya tetap. Ada hak atas tanah yang sifatnya sementara. Dan ada hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Yang ada 3 kelompok besar. Hak atas tanah yang bersifat tetap, sementara, dan akan ditetapkan oleh undang-undang. Hak atas tanah yang ditetapkan oleh undang-undang sampai sekarang belum ada. Ada hak yang sifatnya sementara. Mengapa sifatnya diberi sementara? Saudara buka pasal 53. Bahwa diberikan sifat sementara karena akan dihapus oleh undang-undang. Nanti dalam perjalanan waktu Anda akan tahu hak-hak apa saja yang sifatnya sementara. Kalau hak-hak yang akan ditetapkan oleh undang-undang belum ada sama sekali. Jadi A sampai dengan G itu adalah hak-hak yang sifatnya tetap.
hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan seterusnya. Di antara hak-hak yang ada, kira-kira hak mana yang bersifat cepat? Izin menjawab, Prof. Mbak Afifah. Nenes, Prof. Oh iya, silakan. Ya, kalau yang bersifat sementara itu adalah hak seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, kemudian hak menumpang, hak sewa tanah pertanian. Karena ini mengandung unsur seperti pemerasan begitu, Prof. Jadi dia tidak saling menguntungkan kepada kedua belah pihak. Feodal. Jadi dia direncanakan akan dihapus karena itu, Prof. Ya kan akan dihapus. Pertanyaan saya tadi, di antara hak atas tanah, mana yang terkuat? Oh, yang tertua itu pasti hak milik, Prof. Terkuat. Mungkin menurut saya hak milik. Hak milik. Kenapa? Karena ini, Prof. Dia sifatnya primer. Dia sifatnya tetap. Jadi tertinggi begitu, Prof. Sejak pertama kali kita mohon maaf, Prof. Karena sejak pertama kali seseorang membuka tanah itu pasti dia memiliki hak milik zaman dahulu itu, Prof. Iya toh. Itu menurut saya, Prof. Tapi kurang tahu lagi seperti apa. Oh, yang lain. Ayo, yang lain. Kenapa hak milik? Apa? Pemilik. Kenapa? Izin menjawab, Prof. Ya, Prof. Kenapa hak milik? Karena apabila hak milik kan dia berarti mempunyai kekuasaan untuk menggunakan terus menikmati, Prof. Apabila kita lihat hak guna hak pakai hak sewa di mana dia cuma punya cuma menyewa aja, Prof. Jadi tidak bisa memiliki, tapi tanahnya itu bukan kepunyaan dia secara pribadi gitu, Prof. Kurang lebihnya begitu, Prof. Terima kasih. Loh, kalau HGB sama hak yang lain, apa tidak menguasai tanah? Menguasai tanah loh. Pemilik juga sama menguasai. Kenapa kok hak miliknya katanya yang terkuat? Ayo. Ayo, kok jadi diem ya? Antuk ya? Prof, izin menjawab lagi, Prof. Yang lain kawan dong. Oh iya. Bapak, yuk, silakan. Mungkin karena segala hak yang timbul selain hak milik itu timbul karena adanya hak milik, Prof. Duh, maksudnya ya, Bu? Kalau ada hak pakai itu kan berarti ada pemiliknya, Prof. Jadi hak milik yang kemudian dialihkan kepada orang lain menjadi hak pakai, hak guna usaha, mungkin begitu, Prof. Semua hak itu kan berasal dari negara, Mbak. Ya kan, HGB yang murni ya dari negara, permohonan pada negara, permohonan hak milik juga pada negara, permohonan HGB ya sama, hak pakai juga sama pada negara. Kenapa katanya? Kok hak milik itu menjadi hak yang tertinggi, terkuat? Izin masuk, Prof. Izin masuk, Prof. Ya. Alia, Prof. Ya.
Ya, Prof. Kalau kenapa hak milik itu paling tertinggi? Karena kalau hak guna usaha itu mempunyai jangka waktu, yaitu 35 tahun. Sedangkan hak guna usaha itu punya jangka waktu 20 tahun. Sedangkan kalau hak milik itu tidak terbatas, Prof, jangka waktunya. Satu itu. Jadi hak milik itu tidak punya batas waktu. Sampai terus kalau saya punya hak milik, maka tanah itu akan terus saya miliki. Tidak ada batas waktu. Bedanya kalau hak guna usaha atau hak ada batas waktunya. Sehingga 2 tahun sebelum hak guna usaha atau hak itu habis masa berlakunya, maka saya harus mengajukan permohonan perpanjangan. Kalau hamil tidak selama-lamanya. Saya bisa wariskan. Saya bisa menjual. Saya bisa apa saja dengan hak hamil. Kalau tidak berbatas waktu, bisa saya wariskan, bisa ada apa saja. Sementara hak guna usaha, guna dan seterusnya itu ada batas waktunya. HGB juga ada batas waktunya. Setelah batas waktu akan habis, Anda mengajukan permohonan lagi ke negara untuk perpanjangan, untuk pembaharuan. Itu HGB. Silakan nanti akan Anda temukan di pelajaran pada saat penguasaan hak atas tanah. Ada hak pakai. Hak pakai itu ada yang berbatas waktu, ada yang tidak berbatas waktu. Kalau hak pakai itu berbatas waktu, maka itu dimiliki oleh instansi-instansi pemerintah. Untuk kepentingan dinasnya, maka hak pakai diberikan tidak ada batas waktunya. Tapi ada juga hak pakai yang berbatas waktu, yang dimiliki oleh orang per orang. Ada batas waktu. Nanti saudara akan temukan itu pada saat saudara memperoleh materi penguasaan hak atas tanah. Bisa dimengerti? Jadi kenapa pengelompokan itu hak bersifat tetap, sementara dan akan ditetapkan dengan undang-undang. Itu hak atas tanah yang diperoleh dari pasal 4 UU PA. Lanjut Pak Umar, slide berikutnya. Sudah tadi. Sudah habis, Pak. Loh, masih ada ya tempat saya. Sumber lain masih ada punya saya. Ya. Itu sumber lainnya HGB sama lembaga-lembaga. Kalau Pak Umar lebih banyak dari saya. Saya lihat di flash. Potong ya. Sumber lain. Ada ya Pak Umar. Nanti buka. Berlain dalam pembangunan hukum tanah nasional. Iya, betul.
Nah, ini. Nah, jadi ada sumber lain dalam pembangunan hukum tanah nasional. Di luar hukum adat ada sumber lain. Dalam pembangunan hukum tanah nasional diperlukan sumber lain untuk melengkapi. Karena tadi untuk mengikuti perkembangan zaman, maka diperlukan sumber lain. Sumber lain yang dimaksud di sini adalah dari hukum asing, guna memperkaya dan memperkembangkan hukum tanah nasional. Asal lembaga baru itu syaratnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sumber lain yang dimaksud adalah hukum asing, guna memperkaya dan mengembangkan hukum tanah nasional. Kalau tadi saudara lihat di pasal 16, ada hak guna bangunan dan hak guna usaha, itu berasal dari hukum kolonial, hukum asing. Karena apa? Hak guna usaha diperlukan untuk investasi. Begitu juga hak guna bangunan. Oleh karena itu diambillah dua hak ini. Dulu awalnya HRPAH, kalau di hukum tanah kolonial, yang diterjemahkan dengan hak guna usaha. Kemudian hak opsal diterjemahkan dengan hak guna bangunan. Dua hak ini diperlukan untuk hukum tanah nasional kita. Untuk apa? Untuk mengisi kekosongan investasi. Oleh karena itu dimuat dua hak itu dalam pasal 16. Jadi kalau saudara perhatikan beberapa lembaga hukum yang diambil dari hukum asing, yang pertama adalah lembaga pendaftaran. Lanjut Pak Umar. Nah, ini lembaganya. Lembaga pendaftaran tanah. Kita tidak mengenal lembaga pendaftaran tanah. Kalau toh pernah dilakukan untuk orang-orang Indonesia asli pada saat itu adalah fiskal kadaster, yaitu pendaftaran untuk membayar pajak. Siapa yang seharusnya membayar pajak untuk tanah yang tepat? Itu pendaftaran tanah pada zaman dulu. Nah, pendaftaran tanah pada saat itu adalah yang rekadaster untuk pendaftaran tanah itu hanya untuk tanah-tanah milik Barat dengan hak-hak Barat. Tapi untuk orang Indonesia hanya fiskal kadaster diukur di daftar itu hanya untuk kepentingan pembayaran pajak. Kalau saudara kenal petok D, itu adalah pendaftaran tanah yang dilakukan pada saat itu karena pembayaran pajak. Jadi menetapkan siapa yang membayar pajak. Nah, karena diperlukan sekarang pendaftaran tanah untuk kepentingan kepastian dan perlindungan hukum, maka lembaga itu dimasukkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Saudara mau lihat pada pasal 19. Di pasal 19 itu ada perintah untuk mendaftarkan tanah. Jadi penghadap tanah itu adalah kewajiban pemerintah dan kewajiban individu. Bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan oleh individu. Nanti saudara akan dapat pada saat pendaftaran. Untuk apa? Untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum tentang apa? Tentang objek, tentang subjek, dan tentang hak atas tanahnya. Karena dengan mendaftarkan tanah, maka akan keluar sertifikat. Di dalam sertifikat itu akan ada terlihat hak apa yang saudara punya.
Hak milik, HGU, HGB, atau sama. Status haknya jelas. Yang kedua, objeknya berada di mana tanahnya. Diukur, ditentukan, digambar dalam sertifikat itu. Ada gambar, ukur di dalam sertifikat. Tanah saudara berada di mana, berbatasan dengan milik siapa, sebelah kiri, sebelah kanan, utara, selatan. Pendaftaran tanah. Kemudian yang ketiga, subjeknya, siapa pemiliknya? Adalah orang yang namanya tertera dalam sertifikat itu. Biasanya nanti kalau kuliahnya Pak Agus, Anda disuruh fotokopi sertifikat. Supaya saudara tahu sertifikat seperti apa. Itu pendaftaran tanah. Kepastian hak, kepastian objek, dan kepastian subjek. Yang kedua adalah lembaga hak tanggungan. Lembaga hak tanggungan dalam hukum adat tidak dikenal. Lembaga hak tanggungan itu kalau saya punya tanah, kemudian saya punya berniat untuk pinjam uang, maka saya jaminkan tanah saya atau sertifikat tanah saya. Kemudian diproses, sertifikatnya berada di bank, tapi tanahnya tetap saya kelola. Itu hak tanggungan. Jadi hanya sertifikatnya saja yang ditahan di bank, selama saudara masih punya utang. Ya, nanti saudara akan dapat di hukum perdata tentang jaminan. Kemudian lembaga yang lain adalah HGU dan HGB. Hak guna usaha dan hak guna bangunan. Itu berasal dari lembaga atau hukum asing yang diambil untuk kepentingan pembuatan hukum agraria nasional. Jadi HGU dan HGB. Kedua, hak ini diperlukan karena HGU dan HGB dirasa diperlukan untuk kepentingan investasi. Saudara coba lihat apa itu HGU dan HGB. Mengapa dimasukkan dalam hukum tanah nasional kita? Silakan. Ada yang mau jawab silakan. Silakan. Apa itu HGU? Saya menjawab, Prof. Ya, silakan. Siapa, Mas? Ragil. Apa? Ragil. Oke, silakan. Ya, menurut pasal 35 UU PA, HGB itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. HGU? Kalau sebelum 35, kalau sebelum berakhir, gimana? Kalau mau perpanjang, boleh nggak? Di pasal 35. Boleh, Prof. Boleh. Gimana caranya? Jangka waktu paling lama 20 tahun lagi. 20 tahun diperpanjang. Boleh nggak memperbarui lagi? Nanti saudara akan lihat ketentuan-ketentuan tentang HGU, HGB itu ada PP 4096. Berapa lamanya kemudian untuk kepentingan investasi, berapa lama diperpanjang, dan berapa lama diperbaharui. Ada di situ.
Demikian juga HGU. HGU diatur di mana? Itu tadi sudah saya sebutkan deh. Ayo, silakan. Siapa yang jawab? Izin menjawab, Prof. Yang PP tadi ya, Prof. Saudara siapa namanya? Karisma. Karisma. Oh, Karisma terus. Ada yang lain apa? Ayo, silakan daripada tidak ada. PP nomor 40 tahun 1996, Prof. Kan dimulai dari UPA dulu, Mbak. HGU itu apa? Oh, kalau HGU-nya itu dari pasal 32 Undang-Undang Pokok Agraria. Ini apa? Izin jawab, Prof. Mbak Karisma dulu. Iya. Gimana? Pasal 32, Prof. Apa ini? Pasal 32 hak guna usaha termasuk bentar, Prof. Oh, ini pasal 28, Prof. Maaf salah. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan, Prof. Itu nanti Anda akan lihat berbeda dengan pasal di PP 49. Ada perkembangan di PP 49. Gimana? Ada bedanya, Mbak? Yang lain? Tadi yang mau jawab? Silakan tadi siapa, Mbak? Siapa? Yang mau jawab tadi? Tidak ada lagi sekarang. Mbak Karisma sudah lagi? Iya, Prof. Kalau perbedaannya di Undang-Undang Pokok Agraria itu jangka waktunya HGU itu 25 tahun. Terus dapat diperpanjang itu 35 tahun. Terus apabila di PP-nya itu ini paling jangka waktunya itu 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Seperti itu. Barui? Iya. Berbarui? Iya. Setelah diperpanjang kan bisa diperbarui, Mbak. Ya, diperbarui paling lama 25 tahun. HGU? Iya. PP 49. Ya, Prof. Ini selain pertanian. Kalau di Undang-Undang Pokok Agraria kan pertanian. Ya. Kalau di PP 40 apa? Yang kawasan hutan, Prof. Kawasan hutan. PP 49 itu di luar pertanian. Kan kalau di HGU di Undang-Undang Pokok Agraria kan pertanian. Kalau di PP-nya perkebunan, Bro. Perkebunan, Bro. Jadi pertanian dan perkebunan. Ya nanti Anda bisa lihat banyak itu setelah Anda nanti mendapatkan ini macam-macam hak atasan, penguasaan hak atasan dalam UPA. Nanti akan saudara dapatkan banyak. Ada pertanyaan untuk kuliah saya hari ini? Oh, tidak ada pertanyaan berarti pinter KB ya. Gimana? Ada yang tidak bisa dimengerti? Monggo, silakan.
Tidak ada. Cukup ya. Sudah dimengerti semua. Izin bertanya, Prof. Oh, dan silakan. Tadi saya ingin nanya yang terkait ini, Prof, yang hukum adat yang tidak murni itu, yang maksudnya yang telah dibersihkan dari celah-celahnya itu, ditambah kekurangan agar dapat berlaku umum untuk seluruh wilayah Indonesia. Itu maksudnya berarti apakah emang ada hukum adat yang misalnya tidak kayak merugikan atau tidak bisa digunakan di hukum adat di hukum tanah Indonesia itu contohnya kayak gimana gitu, Prof? Hukum adat itu kan beda-beda, Mas. Setiap daerah itu punya hukumnya sendiri-sendiri, termasuk hukum tanah. Tapi di antara perbedaan-perbedaan setiap daerah itu pasti akan ada persamaan. Nah, oleh karena itu diambillah persamaan-persamaan itu tentang konsepnya, asasnya, dan lembaganya atau sistematika. Itu secara umum berlaku yang sama. Nah, tapi ada juga hukum adat yang tidak bisa diambil langsung. Mesti harus dibersihkan dulu. Dari kekurangan, kalau itu ditampilkan di Undang-Undang Pokok Agraria, nanti akan menjadi kekurangan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, maka harus dibersihkan dulu. Jadi, hukum adat yang sudah dibersihkan itu barulah yang bisa diambil dari untuk dasar pembuatan UPA yang baru. Barangkali begitu, masih kurang jelas. Jelas, Prof. Makasih, Prof. Yang lain tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Umar sudah selesai, materi saya habis. Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah selesai, ya sudah. Kita akhiri sampai di sini. Nanti ketemu lagi, saya akan ada pengumuman. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.